pelayanan segar dan hijau. Selamat siang Bung Tommy. Selamat siang. Ya, bersama saya dengan Bung John Paulus. Hari ini saya akan wawancara beliau mengenai kepemimpinan beliau selama 4 tahun di Dewan PKLU. Bagaimana beliau merasakan, bagaimana beliau melihat apakah keterlibatan PKLU di 349 jemaat ini sudah ada atau belum? Silakan Bung Tommy. Pertama-tama terima kasih Bung John. Saya mesti sampaikan bahwa kalau berbicara PKLU dengan jumlah jemaat GPB yang ada sekitar 349, saya mesti kasih tahu bahwa kita belum punya data. Seluruh PKLU yang ada berapa banyak di dalam jemaat kita yang 349. Oleh karena itu kami pernah memberikan suatu surat pada jemaat-jemaat memberikan laporan, tapi kita mesti akui memang kelemahan kita ya komunikasi sampai sekarang itu hampir 4 tahun sulit kita temukan. Oleh karena itu program yang kami jalankan, kami mencoba untuk mengumpulkan mereka, yaitu setiap hari mulai dari Senin sampai Jumat ada suatu program yang disebut dengan Saya dan PKLU GPB membaca Alkitab. Itu Bung John sudah pernah masuk. Tujuannya apa? Kita mencoba menjaring mereka. Melalui apa? Kami mempunyai jaringan kepada semua ketua-ketua PKLU jemaat setempat. Itu pun sulit. Kita minta ketua-ketua PKLU masuk sebanyak mungkin. Ketua PKLU saja, supaya bersama-sama dengan dewan. Dari situ, program ini kami tawarkan. Tolong ketua-ketua PKLU daftarkan semua jemaat. Kami mulai dengan sesuatu yang coba memancing mereka. Tidak segampang itu. Program itu kadang-kadang ketua PKLU sendiri yang tampil, kadang ada lagi, hampir itu saja. Sehingga data yang pasti saya mesti katakan tidak mudah. Itu belum. Data yang pasti daripada 349 jemaat GPB, keterlibatan PKLU-nya ya, keterlibatan apakah sudah semua ikut terlibat di dalamnya atau belum? Belum ada data. Belum ada data secara valid. Tapi yang kira-kira dari 349 jemaat itu ada berapa jemaat kira-kira? Kira-kira mungkin 50%. Cuma 50% jemaat GPB yang terlibat dalam PKLU. Ataukah apakah para lansia itu malu dikatakan tua? Nah, saya kalau mau katakan itu jadi pergumulan kita semua. Jadi kita lihat, kalau sesuai dengan kita yang namanya PKLU harus di atas 60 tahun sampai selanjutnya. Faktanya kita lihat ya dalam jemaat-jemaat. Ya, dalam setiap kali ibadah jemaat khusus ibadah PKLU yang datang kebanyakan adalah para oma-oma yang datang di atas 60. Kemana opa-opa? Ada yang beralasan, oh saya belum punya cucu, saya nggak mau masuk PKLU, nanti dibilang orang sudah tua. Iya. Ada yang beralasan, aduh sibuk, itu sih biasa. Dengan macam-macam. Tapi kita tidak boleh berhenti. Kita tetap berjalan dan kita mengucap syukur belakangan ini tiap jemaat itu selalu 1 bulan minimal 1 kali mereka mengadakan satu ibadah persekutuan kaum lanjut usia jemaat semasa. Dan faktanya mulai kelihatan. Ya, mulai kelihatan. Jadi itu jadi pergumulan kita. Mau bilang malu mungkin ya. Tapi kita mesti katakan kita mengucap syukur. Dengan umur segitu Tuhan udah berikan, kita mengucap syukur. Tuhan kasih umur kita, kenapa kita mesti malu loh? Itu. Bung John. Ya, malu itu banyak ceritanya kalau bicara masalah malu kan. Tidak semua orang mau dikatakan lansia seperti Bung Tommy katakan tadi. Tapi tak ada tapinya lagi. Usia tua itu adalah anugerah Tuhan. Mau tidak mau itu suatu kepastian pasti tua. Tapi bagaimana
menjadi tua yang inspiratif itu pilihan. Ya, kita berbicara masalah tua tadi itu ya, masalah tua. Yang penting kita tahu adalah misi PKLU bagaimana lansia itu terus diperbarui, menjadi role model, teladan bagi anak-anak taruna GP, bapak ibu ataupun para lansia dan peduli terhadap lingkungan masyarakat dan alam sekitar. Itu misi PKLU. Kembali kita ke ulang tahun 14 PKLU GPB dengan subtema membangun lansia yang sehat, mandiri dan terus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa dijelaskan sedikit tentang HUT yang ke-14? Ya, terima kasih Bung John. Ya. Ini subtema ini kita ambil tujuannya apa? Kita mau ngajak semua para lansia supaya mereka harus pertama sehat. Ya. Dengan mereka sehat, mereka dapat melakukan apa saja. Mereka dapat menjadi contoh bagi keluarganya, anak, cucu, bahkan cicit mereka. Pertama. Kedua, kita mau ajak mereka harus bisa mandiri. Sekarang kita lihat beberapa jemaat, kalau kita datang mereka, ada PKLU-nya, tapi setiap ibadah, kenapa cuma sedikit? Ternyata masalah mereka tidak punya dana untuk beribadah, transportasi. Jadi belum mandiri, tergantung dari anak-anak mereka. Kalau mereka sudah sendiri, tidak bisa bikin apa-apa. Kalau gerejanya diajak, punya transportasi, itu diajak, itu yang mestinya jalan, jemput mereka, karena kemauan ada. Jadi, dalam ulang tahun ini juga makanya kita mengajak mandiri. Mandiri apa? Kita nanti akan bikin suatu talk show. Talk show ini kita akan memberikan bahwa ini loh, harus sehat. Kemudian harus melakukan hal-hal yang masih mungkin dikerjakan selama umurnya sesuai dan untuk dia mampu mengerjakannya. Mandiri dari segi ekonominya, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia bisa lakukan untuk kepentingan paling tidak dia semasa mandiri. Kita bersyukur kalau dia punya anak-anak yang bisa memperhatikan, mereka bisa memberikan, mereka berikan kemampuan untuk berjalan. Itu yang kita mau sampaikan pada para lansia. Ya, jadi sehat, mandiri dan terus berbuah. Jadi salah satu adalah faktor dana ya. Betul. Untuk kemandirian ini karena banyaknya mereka yang tidak pergi beribadah karena faktor finansial. Ya. Kita bersyukur, ya. seperti ada jemaat saya kita sebutkan, jemaat tertentu mereka memberikan sedikit uang transport atau dia membentuk suatu paduan suara, kemudian paduan suara itu diberikan transport tapi sekedar untuk membantu mereka paling tidak dalam melakukan kegiatan sebagai lansia dalam jemaat itu. Itu kita bersyukur. Artinya diajak ya. Jemaat diajak. Diajak ya. Jadi dana bukan jadi penghalang sebenarnya. Mestinya. Iya, bukan jadi penghalang. Kalau gereja aja mau setiap tag di dalam jemaat masing-masing mau dia bekerja, jalan ya. Jadi para lansia jangan dibiarkan ya. Jangan dibiarkan. Oleh Jangan karena itu kita nanti dalam talk show kita akan memberikan orang-orang yang sudah umur lanjut tapi bisa melakukan segala sesuatu dan dalam pekerjaan mereka masih memberikan hasil. Amin. Kepada orang lain juga demikian. Iya. Dan inilah sumber mereka sehingga mereka bisa mandiri. Mandiri ya. Setidak-tidaknya bisa dapat dana lagi. Betul. Walaupun umurnya sudah lanjut. Masih tetap jalan. Masih mandiri. Jadi ulang tahun ke-14 ini bagaimana membuat lansia mandiri. Salah satu subtema ya, subtema menjadikan lansia mandiri, sehat dan terus berbuah. Kegiatan-kegiatan apa selain ibadah syukur agung, ibadah syukur di jemaat? Apa kegiatan yang akan dilaksanakan Bung Tony? Baik, Bung John. Jadi kegiatan kita pertama kita bagi sesuai bidang-bidang ya. Pelkas kita membantu salah satu jemaat kita, jemaat GPB Sinar Kasih di Dadap. Kebetulan mereka mengatakan bahwa di lingkungan jemaat itu banyak ibu-ibu muda, ya ibu-ibu muda yang punya anak-anak kecil. Nah ibu muda itu biasanya masih menyusui,
kita tahu bahwa air susu masih sangat diperlukan oleh anak-anak. Oleh karena itu kami membantu melalui PMKI, yaitu sebuah lemari es, tujuannya untuk apa? Para ibu-ibu muda ini dapat memanfaatkan air susunya sesudah diambil, disimpan, di kulkas. Kemudian sesudah itu diberikan kepada anaknya. Itu jadi untuk jemaat itu yang kami bisa berikan. Yang kedua, kita mempunyai rencana penanaman pohon bersama dengan Germasa. Iya, penanaman. Pohon bersama Pohon dengan apa ini? Germasa. Pohon batu atau pohon apa saja yang kami sudah lihat, tinggal tentukan. Mudah-mudahan di bulan November sudah bisa ada tempatnya itu di sekitar Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Tentunya kami akan bekerja sama dengan Pemda setempat. Dan sudah ditawarkan di Jakarta Selatan. Untuk, ini bagaimana pohon ini? Pohon apa atau kita yang mau mengusahakan atau Pemda yang mengusahakan? Mereka udah bilang, Pemda yang mengusahakan. Kita termasuk yang bersama-sama dengan mereka untuk kami tahu pohon mana yang mereka perlukan. Mereka tunjukkan ini, kita bersama-sama. Pohonnya gratis dari mereka. Kita istilahnya berkesinambungan, berkolaborasi. Istilah kolaborasi, tapi kita mengajak mereka. Kita ngajak, ayo lakukan ini. Kalau enggak, siapa yang mengajak? Kebetulan juga program dia ada, program Pemda DKI ada. Yang ketiga yaitu kita yang sekarang lansia mandiri itu dalam talk show. Talk show ini tadi selain kami tadinya dengan PPSD udah punya suatu tema mengenai penyakit-penyakit pada orang lanjut usia, Alzheimer dan demensia, itu termasuk dengan PPSDI. Talk show juga kita nanti seperti itu, termasuk yang lansia mandiri mau diapakan. Termasuk nanti tanggal 12 itu acara ibadah syukur ulang tahun PKLU. Tapi ingat, tahun ini kami sengaja membatasi diri bahwa hanya untuk Jabansi dan Jabar Hilang, Jakarta, Banten, Bekasi, Tangerang, dan Jabar Kuah. Kenapa? Kita tahu bahwa tahun ini tahun politik. Tahun politik, kami tidak mau pada saat kita lagi rame-rame, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Karena omong-omong ini tahu sendiri kan, omong-omong kalau udah jalan, udah gak pikir, padahal kita mesti jalan. Jadi tahun ini kami membatasi pelantikan presiden dengan semua program-program mulai dari pemilu, semua sampai nanti pilkada ya. Kita membatasi cukup di Jakarta dengan sekitarnya, Banten, Rang, Bogor. Jadi dibatasi aja Jabansi dan Jabar 2. Terus ada lomba-lomba yang akan diadakan di ibadah Syukur Agung di UU 14 ini. Ya, kita bersyukur panitia yang sudah terbentuk yaitu panitia Mupel Jakarta Selatan. Dan mereka sudah menyusun. Dan selain ibadah, kemudian penyerahan simbolis untuk dadap, Sunan Kasih, sebuah lemari es. Kemudian mereka merencanakan, yaitu ada pertandingan, lomba menyanyi, lomba baca puisi, dan untuk omong-omong fashion. Kemudian ada acara yaitu yang omong-omong kan tahu sendiri kalau nggak bergerak, ayo kita bisa line dance. Kita bersyukur. Jadi omong ini mau mengeluarkan jati dirinya kembali ya. Iya, jati dirinya mau ditampakkan. Jadi jangan di stop ya. Jangan di stop, biarin aja. Supaya mereka semangat terus. Dengan begitu mereka lupa umur mereka sebenarnya berapa. Gitu. Jadi usia atau umur bukan jadi penghalang. Tidak cuma hitungan angka-angka aja. Tapi bagaimana tadi kita katakan Bung Tommy, bagaimana menjadi lansia yang inspiratif, menjadi pilihan mereka. Keluarga, anak, cucu, dan itu silakan. Dan satu lagi yang saya mau sampaikan. Dalam program kita memanfaatkan. Kebetulan kita sama-sama dokter. Amin. Kita memanfaatkan dalam program tiap Sabtu 2 minggu sekali, 2 minggu keempat, itu kita tanya dokter, konsultasi, dan itu banyak sekali penyakit apa aja. Dan kita juga termasuk refreshing.
Iya. Untuk mengingatkan kembali memori karena tidak semua penyakit kita tahu. Kita refreshing lagi, kita harus membaca lagi, membaca dan membaca ya, Bung Tommy. Kalau tidak membaca kita pasti juga lupa. Semua, siapapun boleh bertanya. Iya. Penyakit-penyakit apa? Selama kami berdua masih bisa menjawab sesuai dengan kemampuan kami, tapi kami akan utarakan. Kalau tidak bisa, nanti kami WA. Ya. Dan kadang-kadang kita mengundang pembicara, dokter juga, yang punya kemampuan dengan tergantung mereka. Ya. Apa yang mereka Itu bagus sekali. Jadi bukan cuma bukan cuma Bung Tommy. Bisa aja kami juga ikut terlibat di dalam. Ayo silakan kita saling mengisi. Betul, ya. Kan tidak semua itu kita lebih dan lebih. Masih ada yang di atas juga kita. Dan kita harus menghargai kelebihan masing-masing. Amin itu. Bung Tommy, pasti dalam 4 tahun, 5 tahun akan datang pasti ada pergantian kan? Ya, tahun depan kita pergantian. Tahun depan mungkin juga ada di Bali kan? Ya, tahun depan tuh terakhir. Iya, PKLU di Bali. 2025 terakhir. Kalau Tuhan berkenan, Mupul Bali dan NTB setuju, kita lakukan di Bali. Karena saya sudah dengar angin sepoi-sepoi, sibu-sibu. Dan satu lagi, pada saat itu kalau Tuhan berkenan, kita akan memperkenalkan Mars PKLU. Wah, sudah ada. Yang baru atau yang sekarang? Yang baru. Sekarang kan kita bakti. Itu kita bakti, lagu yang kita nyanyi sampai masa tapi tua. nanti Mars PKLU. Pasti lebih semangat lagi. Iya, Mars PKLU. Kira-kira ada pesan di hari ulang tahun yang ke-14 ini sebagai Ketua Dewan Perkat PKLU GPIB. Pesan apa yang akan diutarakan Bung Tom? Pesan saya satu, untuk semua kaum lanjut usia GPIB. Pertama, jangan pernah malu. Kita umur 60 tahun kita tahu bahwa itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Amin. Kita harus melangkah, yakini bahwa dengan itu kita pasti bisa. Amin. Yang kedua, harus tetap semangat, sehat, lakukan yang terbaik. Dalam keluarga, dalam perkumpulan kita kumpul. Rajin kumpul, seperti demikian penyakit demensia dan orang bilang penyakit orang tua, kita tunda waktunya. Yang ketiga, saya mau ajak semua kaum lanjut usia, mari kita bersama-sama saling mendukung, saling memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saling mendukung untuk kemuliaan nama Tuhan, dan mari subtema tadi, kita harus mandiri. Kita harus mandiri. Berbuah. Membangun lansia yang sehat, mandiri, dan terus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari lansia kita bersama-sama membangun PKLU GPIB. Jangan ada rasa malu seperti kata Bung Tommy. Mari bersama-sama. Kalau ada rasa malu, kita gampang lupa. Untuk mencegah pikun, demensia, dan Alzheimer, mari kita bersama-sama giat selalu dalam pelayanan persekutuan kaum lanjut usia, baik di tingkat sinodal maupun di tingkat jemaat. Semangat, tetap semangat PKLU. Segar dan hijau. Nah, makasih Bung Tommy. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama.